البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada pembahasan ru'usut tawagid, yaitu pimpinan-pimpinan tauhid yang wajib untuk kita berlepas diri dari mereka. Telah kita ambil dua, yaitu yang pertama iblis, la'anahullah, yang merupakan sumber dan segala kerusakan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah siapa saja yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridha. Dicontohkan kemarin siapa dalam sejarah Islam yang diibadahi kemudian dia meridainya? Siapa? Arin Al-Hallaj, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika menantunya sujud kepadanya, dia ridha, menyatakan bahwasanya di sana ada sesembahan yang di langit dan yang di sini adalah sesembahan yang di bumi. Ini keridhaan kepada orang yang beribadah kepadanya. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, masih dekat dengan poin yang kedua, yaitu man da'an nas ila ibadati nafsi. Siapa saja yang menyeru manusia untuk beribadah kepada dirinya. Kalau pada poin yang kedua, yaitu seorang yang ridha dengan adanya peribadatan yang ditujukan untuk dirinya, dia sekedar ridha, diam, tidak mengingkari. Untuk poin yang ketiga ini lebih parah. Poin yang ketiga, dia menyeru manusia agar manusia beribadah kepadanya. Ini perbedaan antara poin yang kedua dan ketiga. Dan poin yang ketiga ini lebih parah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Fir'aun la'natullah alaih. Wa dalilu qauluhu ta'ala, idhab ila fir'auna innahu tagha. Baik. Idhab ila fir'aun faqul hal laka ila an tazakka. Kurang di sini ya kan? Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Dilengkapi ya khanifillah karena ayat Al-Quran. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau menuju Fir'aun untuk berdakwah kepadanya, karena sesungguhnya dia itu melampaui batas. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Di sini juga kurang lagi. Ayat yang ke-23 dilengkapi. Syahidnya malah apa? Jatuh di sini, yaitu tidak tertulis. Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya Musa alaihi salam untuk apa? Pergi berdakwah kepada Firaun. Katakanlah kepadanya, hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahul ayatal kubra. Maukah engkau untuk aku seru kepada perkara yang akan membersihkanmu dari kesyirikan menuju tauhid, membersihkanmu dari dosa-dosa menuju ketaatan.
Dan inilah dakwah semua anbiya, dakwah semua rasul, yaitu untuk apa? Dakwah pembersihan diri. Dakwah pembersihan diri. Nah, untuk bersih dirinya dari kesyirikan-kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, dan apa? Semua bentuk maksiat-maksiat. Maka hendaknya ikhwanifillah sering-sering kita mengoreksi diri kita. Untuk membersihkan diri, terutama membersihkan hati. Karena memang dakwah untuk apa? Tazkiyatun nufus, itu dakwah seluruh para anbiya wa rasul, pembersihan jiwa. Untuk dibersihkan jiwanya dari keyakinan-keyakinan yang batil, dibersihkan dari pikiran-pikiran yang buruk, dibersihkan dari perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dibersihkan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan aku akan memberikan petunjuk, bimbingan kepadamu yang menuju kepada Rabbmu, yaitu kepada Allah, sehingga engkau takut kepadanya. Di sini juga dalil ikhwanifillah bahwasanya seorang ketika ingin mendapatkan faedah dalam dia mempelajari agama Allah, sebelum dia belajar butuh tazkiyah, yaitu butuh dia bersihkan dulu. Makanya Musa alaihi salam diperintahkan untuk apa? Menyeru kepada tazkiyah dulu. Fahallaka ila an tazakka. Baru kemudian wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kenapa? Karena biasanya orang kalau mau diisi dulu, tapi tempat atau wadahnya yang mau diisi ini penuh dengan kotoran-kotoran, ya tumpah saja di luar. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan isi yang baik, kita mau mempelajari sunnah, mau mempelajari tauhid, maka harus kita bersihkan dulu dari apa? Keyakinan-keyakinan syirik. Tinggalkan semua perkara-perkara yang berbau kesyirikan. Kita ingin mempelajari sunnah Nabi SAW, ya tinggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Karena yang namanya wadah kalau mau diisi, kalau dia sudah penuh dengan perkara-perkara yang lain, ya isinya tumpah, tidak akan masuk. Tapi kalau dibersihkan terlebih dahulu, dibersihkan, dibuang yang kotor-kotor, kemudian diisi, maka semua akan tertampung dengan baik, akan terjaga di dalamnya. Dan ini adalah metode dakwah para anbiya, dan metode dakwah yang senantiasa disuruhkan oleh ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah, yaitu dakwah tasfiyah wa tarbiyah. Pemurnian, kemudian apa? Pemberian apa? Pengajaran. Dibersihkan dulu, kemudian apa? Diajari. Makanya kalau seorang mau belajar kok tidak mengakui, tidak mau membersihkan dulu, tidak mau meninggalkan hal-hal yang batil, ini sulit untuk bisa menerima kebaikan. Qala farahul ayatal kubra, maka kemudian Musa pun memperlihatkan kepada Fir'aun ayat-ayat yang besar, yang merupakan bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Musa. Fakadzdzaba wa 'asa, kemudian Fir'aun mendustakan dan memaksiatinya. Walaupun dalam hatinya ikhwanifillah, Fir'aun sebenarnya mengakui ini bukan sihir, ini datang dari Zat yang Maha Pencipta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Naml, fajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ya, mereka ini mengingkari, tidak mau menerima bukti-bukti yang sangat jelas dan gamblang tentang kebenaran syariat atau kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka mengingkarinya, tapi apa? Wastaiqanatha anfusuhum, sebenarnya hati mereka itu yakin itu benar. Apa yang menjadikan mereka seperti ini? Dikarenakan kezaliman dan apa? Dikarenakan ingin tinggi di muka bumi. Sehingga betapa banyak manusia
Yang keadaannya ikhwanifillah seperti Fir'aun dan bala tentaranya dari sisi apa? Tidak mau menerima kebenaran padahal tahu itu benar. Alasannya apa? Ya karena kedzaliman dan karena apa? Gengsi. Nah, khawatir kalau menerima kebenaran dia menjadi kehilangan pengikut. Menerima kebenaran sehingga dia akan direndahkan, dikucilkan dan seterusnya. Nah, sehingga seorang yang menginginkan hidayah, kapan saja mengetahui itu suatu perkara yang hak, pegang erat-erat. Makanya di dalam doa yang senantiasa kita baca ya qanibillah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, kemudian berikan rezeki untuk bisa mengikuti. Kenapa? Kok minta yang kedua ini? Enggak cukup sekedar meminta ditunjukkan kebenaran itu benar. Sebab betapa banyak orang yang tahu kebenaran tapi tidak diberi rezeki untuk bisa mengikuti yang benar. Kemudian juga wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, yang salah itu salah, kemudian berikan rezeki kepada kami untuk bisa menjauhi. Kenapa? Tidak cukup sekedar minta agar diberitahu yang batil itu batil. Karena betapa banyak manusia yang tahu kebatilan tapi tetap saja dia langgar, tetap saja dia ambil. Sehingga doa ini ikhwanifillah penting sekali. Terlebih lagi di zaman yang begitu banyak fitnah dan begitu banyak apa? Seruan yang bermacam-macam. Seruan yang bermacam-macam. Dan semua seruan mengklaim dia itu di atas kebenaran. Kalau kita tidak memiliki timbangan dan tidak banyak mendekatkan diri kepada Allah, mana sebenarnya yang mau aku ambil sebagai jalan hidupku untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang aku akan mati di atasnya. Nah, maka khawatir dia tidak akan mendapatkan sesuai yang diinginkan. Dikiranya itu benar, dipegang erat-erat, ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Baik. Kita kembali kepada Fir'aun ini. Dia mendustakan dan bermaksiat kepada Musa alaihissalam. Tsumma adbara yas'a fahasyara fanada. Kemudian dia berpaling. Nah, dia berpaling dari Musa dan berusaha untuk apa? Untuk memupus dakwah yang dibawa oleh Musa alaihissalam sehingga dia mengumpulkan kaumnya dan menyeru mereka. Faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian dia mengatakan, aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi. Aku adalah sembahan kalian yang maha tinggi. Ini Fir'aun yang mencapai puncak kedzaliman akhwanifillah, di mana dia menempatkan dirinya sebagai sesembahan. Maka dengan sebab itu fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah Subhanahu wa taala pun timpakan kepada dia azab. Nah, di akhirat maupun azab yang disegerakan di dunia. Yang menjadi inti dari ayat-ayat ini ikhwanifillah, pernyataan Fir'aun ana rabbukumul a'la. Berarti dia menyeru manusia untuk beribadah kepadanya, dan ini jelas tauhid. Salah satu contoh yang sangat jelas bagi tauhid dalam jenis yang ketiga ini. Nah, demikian pula ikhwanifillah apa yang dilakukan oleh Kisra. Di antara contoh-contoh tauhid jenis ini, yaitu selain Fir'aun ikhwanifillah, Kisra. Sebagaimana dalam Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Kisra dulu juga menyeru manusia untuk mereka beribadah kepadanya. Nah, Kisra penguasa apa? Kalau Herakl penguasa Romawi, kalau Kisra penguasa Persia. Nah, tayyib. Tatkala dia mengutus dua utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
ternyata didapati pada dua utusan tersebut telah memotong jenggot keduanya dan membiarkan kumis mereka. Dan ini merupakan ciri khas dalam orang-orang Taib Ahlul Kitab saat itu, yaitu kumisnya dipanjangkan tapi jenggotnya dipelontoskan, diambil semua. Taib. Nah, maka Nabi SAW bertanya, "Man amarakum bihada?" Siapa yang memerintahkan kalian melakukan seperti ini? Karena apa? Kebalikan dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi membimbingkan agar kumis itu dirapikan. Dirapikan maksudnya tapi bisa dicukur sampai habis, bisa juga dirapikan dicukur tipis. Yang penting rapi, tidak sampai nutupi mulut. Karena ada sebagian saya pernah lihat sampai kumisnya nutupi bibirnya. Dirapikan. Ya sehingga ngomong sulit, taib. Sunnahnya kumis itu dirapikan. Taib, termasuk di antara sifat-sifat fitrah adalah qasus syawarib. Yaitu memangkas kumis. Yang namanya dipangkas tidak dicukur gundul. Sunnahnya yang lebih utama kumis itu dipangkas, dirapikan. Jadi masih ada sisa. Ya, masih ada sisanya, dikerok dengan silet tidak, tapi dipangkas, digunting. Tetap ada sisanya. Itu yang lebih utama pada perawatan kumis. Adapun tentang jenggot, Rasulullah SAW merintahkan untuk dibiarkan. Yang penting dirawat. Taib dirawat, taib diminyakin atau disisir kalau memang banyak. Taib tidak dipangkas. Ini bimbingan Nabi SAW. Maka tatkala mendapati dua utusan ini datang kepada Rasul SAW, kok kebalikannya. Kumisnya panjang, kemudian jenggotnya dicukur. Maka ditanya, siapa yang memerintahkan kalian berdua? Qala amarona rabbuna. Taib, yang memerintahkan kepada kami adalah Rabb kami, yaitu sesembahan kami. Yang dimaksud adalah Kisra. Taib, yang dimaksud adalah Kisra. Ini menunjukkan bahwasanya dulu Kisra Khanifillah juga termasuk deretan seperti Fir'aun yang menyeru rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Dan untuk penguasa-penguasa terdahulu ini banyak seperti ini Khanifillah. Yang terkadang di negeri kita pun masih ada, ya kan? Yang mungkin di kerajaan-kerajaan zaman dulu sampai menyembah-nyembah dan seterusnya kepada rajanya. Ini termasuk bentuk ibadah, sujud. Wal'iyadzubillah. Demikian pula yang disebutkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala Khanifillah dalam Al-Ibar, yaitu pada tahun 322 muncul seorang yang masyhur dengan nama Muhammad bin Ali Asy-Shalmaghani di negeri Baghdad. Wa sya'a annahu yadda'i al-ilahiyyah wa annahu yahyil mauta wa kathura atba'uh. Dan tersebar bahwasanya dia mengaku sebagai sebagai sesembahan. Bahwasanya dia menghidupkan yang mati dan banyak pengikutnya. Dan dari tahun ke tahun Alhamdulillah biasanya ada mereka-mereka yang mengaku seperti ini. Karena syaitan yang menghias-hiasi, dan juga mereka saling bantu-membantu untuk memunculkan hal-hal yang membuat manusia tertipu. Hal-hal yang membuat manusia tertipu. Jangan dikira Alhamdulillah itu kemudian Masya Allah itu karamah, itu kayak menunjukkan dia betul-betul seorang yang pantas diibadahi. Seorang muslim tidak boleh ragu sedikit pun Alhamdulillah bahwasanya seperti ini adalah tauhid. Adalah seseorang yang wajib diingkari. Diingkari. Kalau Imam Syafi'i saja ketika ada pengakuan orang yang bisa terbang atau bisa berjalan di atas air, beliau katakan tidak usah terkecoh.
idza ra'aita ar-rajula yamshi 'ala ma aw yatiru fil hawa fala taghtar. Nah, apabila engkau melihat seorang yang berjalan di atas air atau terbang di udara, jangan engkau tertipu. Sampai engkau menimbang amalan-amalan dia dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau amalannya mencocoki sunnah Rasul, berarti itu adalah perkara yang hak. Dalam artian itu karamah. Sebagaimana yang terjadi pada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas yang bisa melewati apa? Melewati sungai besar dengan kuda-kuda mereka berjalan di atas air. Baik, ini karamah. Tapi ya mereka nggak bisa ngulangi lagi selain itu. Kemudian setiap lewat apa sungai bisa terus enggak. Yang namanya karamah ikhwanifillah enggak tahu munculnya. Karena itu adalah apa? Pemberian dari Allah. Dalam keadaan tersepit, ketika mereka berperang, dikejar, kemudian tidak ada jalan kecuali sungai atau lautan yang kecil yang kayak selat lah. Akhirnya mereka memohon pada Allah untuk diberi jalan keluar. Mereka jalan bisa, kuda-kudanya di atas air. Kalau mau balik lagi mungkin ya tenggelam. Dalam artian karamah itu tidak bisa kemudian seseorang memunculkannya. Berbeda dengan apa? Dengan yang dari syaitan. Kalau dari syaitan ya mereka memang sejak awal mengaku bisa terbang, mengaku bisa ini, bisa itu. Tapi itu dari syaitan. Kapan saja bertemu dengan ahli tauhid, maka semua itu akan apa? Akan hilang. Tidak akan mampu mereka menunjukkannya. Sebagaimana banyak terjadi pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mereka menunjukkan hal-hal yang katanya luar biasa, ditantang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menunjukkannya, tidak berani. Tidak bisa. Ini contoh-contoh dari apa? Mereka-mereka yang menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Dan sebagiannya ikhwanillah sampai mewasiatkan kalau mati untuk apa? Untuk dimintai di kuburnya kebutuhan-kebutuhan. Ini dari wali-wali yang diklaim oleh orang-orang sufi biasanya. Baik. Bagaimana juga disebutkan oleh sebagian mereka, idza anamittu fa'tuni was'aluni hajatakum. Apabila aku mati, maka datangi kuburku, mintalah kebutuhan-kebutuhan kalian, maka aku akan beri. Ini kan sama, menyeru manusia untuk beribadah kepadanya, berdoa, karena doa itu ibadah. Juga misalnya, seorang guru ikhwanifillah mewasiati muridnya, kalau kamu kesulitan, kalau kamu butuh perkara, pijak bumi 3 kali sebut namaku. Misalnya. Ini apa? Ini seruan untuk beribadah kepadanya. Karena apa? Beribadah itu tidak harus kemudian nyembah, sholat, sujud kepadanya, tidak. Menyerahkan. Salah satu bentuk di antara bentuk-bentuk ibadah, di antaranya doa. Doa meminta, kakek guru tolong beri keselamatan kepadaku. Nah ini termasuk doa kepadanya. Dalam keadaan gurunya ini sudah meninggal atau gurunya di tempat yang jauh sana, tidak mendengar. Ini contoh-contoh tauhid yang ketiga. Manda'an nas ila ibadati nafsi. Nasallallahu al-afiyata wassalam.